berjumpa di masjid kita yang megah ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampai pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkenan Allah menjadikan beliau nabi dan rasul, maka kita sampai juga Islam kepada kita. Alhamdulillah. Pada Habib Abdurrahman Atas yang saya hormati, senior saya Muhammad bin Abdurrahman, nggak boleh salah dikit tuh. Dasar senior saya yang bisa bercanda Habib mah boleh doang. Adik Adinda ini adik dia sudah mulai putih, jenggotnya tapi ini video saya Pak Kiai Sarif Ahmad yang saya hormati, Pak Roza dan teman-teman semuanya, saya kenal semua ini. Saya bersyukur tidak ceramah, teman-teman itu ceramah, sambutan aja. Jadi saya alhamdulillah bersyukur karena apa? Hari Santri sudah menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu yang disyukuri itu. Sebuah keputusan politik yang sangat luar biasa. Kalau Hari Santri saja tidak ada bekal undang-undangnya, maka tidak mungkin akan bisa berkiprah lebih jauh, terutama penguatan kelembagaan, anggaran, SDM, kemudian sistem, kemudian dukungan politik lainnya. Sehingga DPR memandang perlu itu mengajukan rancangan undang-undang yang dipelopori oleh satu Partai Persatuan Pembangunan, kemudian PKB. Nah, di mana Pak? Pada waktu itu saya sebagai Ketua Komisi 8 dari fraksi PAN mengatakan kita mendukung 100% undang-undang pesantren ini. Di hadapan di tangan saya lah undang-undang ini dalam waktu kita kebut 6 bulan. Satu-satunya undang-undang dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga cuma 8 bulan rancangan undang-undang bisa menjadi undang-undang. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Kenapa kita memandang bahwa urutan berpikirnya bukan soal penting semata-mata santri, tapi bahwa penghargaan negara terhadap para pejuang Republik Indonesia. Cara menarik garisnya adalah satu, pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea kedua yaitu perjuangan pergerakan kemerdekaan. Kata perjuangan dan pergerakan kemerdekaan itu pasti bicara umat Islam, bicara santri. Jauh sebelum NU berdiri, Muhammadiyah berdiri, sudah ada santri, sudah ada para pejuang sebelumnya. Nah, santri ini adalah bagian penting dari akulturasi budaya. Kata santri itu bukanlah dari bahasa Arab, tapi bahasa Sanskerta. Kemudian pesantren lembaganya itu juga bahasa Sanskerta. Asas kejadiannya itu adalah, saya baca referensinya, itu adalah ketika akulturasi budaya dengan agama Hindu, kemudian santri itu adalah orang yang mencari petapaan dalam konteks mencari ilmu. Nah, itulah yang kemudian dijadikan kekuatan besar akulturasi budaya, menjadi santri adalah bagian dari proses keagamaan yang ada di tanah air. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat kita, para ulama kita mengambil itu menjadi sebuah ibrah, sebagai sebuah pelajaran. Oh, kali ini baik kita terima sebagai sebuah pusat pembangunan budaya dan peradaban agama Islam. Sehingga sejarahnya ini kemudian menjadi sesuatu yang luar biasa, melekat pada perjuangan Nahdlatul Ulama, kemudian sebagian kecil Muhammadiyah dan juga lain-lainnya. Kalau Muhammadiyah kan adanya sekolah, karena Nahdlatul Ulama lebih pada persoalan pesantren, kemudian persis, al-wasliyah, matal-matal dan seterusnya. Saya itu saja yang saya sampaikan. Oleh karena itu, membangun santri sama dengan membangun masa depan bangsa Indonesia. Membangun santri adalah membangun Indonesia yang bermartabat. Membangun santri adalah memanusiakan manusia Indonesia. Membangun santri adalah mewujudkan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun. Saya kira itu saja. Nanti ceramahnya Pak Sarif ini, Pak Kiai Besar, ya. Kiai ini nggak jelas ya, kayak itu semuanya nggak jelas. Tetapi lampunya ente, yang itu yang Nusantara, ya. Tapi Muhammadiyah juga ada dikit-dikit. Nah, jadi beliau itu mundur Muhammadiyah ente. Saudara sekali berbahagia. Nah, itulah saya kira saya berterima kasih pada Ustaz Rojak, Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, mungkin yang paling gagah di Banten. Paling gagah maksudnya. Ganteng sih ganteng. Ini satu aja beneran. Pertama, karena satu-satunya yang saya amati sebagai orang DPR.
kepala kantor yang sangat aktif berdakwah di samping tugas birokrasi dan tugas keumatan, tugas forum komunikasi umat beragama. Beliau ini namanya Haji Abdul Razak. Kalau beliau calon dipakai pasti terpilih. Dan jangan dulu tunggu belum lihat. Nah, oleh karena itu kita dukung beliau untuk bisa menanjakan pada masa-masa yang akan datang. Amin. Santri setuju? Mau setuju karena beliau santri. Kalau saya kan tidak, cuma semangat santri yang kuat. Saya nggak punya semangat agama yang kuat dalam pengertian ilmu karena saya dari Flores, Nusa Tenggara Timur, sekolahnya Katolik dulu. Malam minggu di gereja. Enggak ada sekolah Pak. Terlambat masuk. Nah, cuma ada satu sekolah Katolik Pak Sari. Nah, sekolah cuma itu toh. Jadi malam minggu hiburan apa? Nyanyi. Makanya saya pakai PJ terus ini karena memang kalau nggak pakai PJ dibilang Pak Pendeta bawa kemana? Iya. Jadi saya pakai PJ ini bukan karena alim. Bukan karena alim, tapi kita supaya ada perubahan sedikit saja, udah nggak jelas, penampilan nggak jelas, jadi menunjukkan identitas gitu loh. Akhirnya kepilih juga di kota DPR. Nah, tapi dianya baik karena lillahi ta'ala. Dan hari ini saya datang juga karena berbicara mengenai bantuan pesantren untuk COVID-19. Kita insya Allah membantu lewat aspirasi DPR 7,2 miliar untuk dibagi-bagi. Jangan tepuk tangan biasa kemudian insya Allah. Jadi ini semua kita ikhtiarkan. Saya bilang staf saya tidak boleh mengambil 1 rupiah pun dari bantuan itu. Tidak boleh sama sekali. Haram hukumnya. Dan bagi saya harta benda milik umat jangan pernah ada yang menikmati dengan cara yang tidak halal. Itu cara berpikirnya. Karena bagi saya halal dan toib itu adalah cara mendapatkan, toib cara menggunakan. Kalau cara mendapat harta benda yang tidak toib pasti hidupnya tidak bahagia. Yakinlah, yakin aku yakin. Maka saya suka kadang-kadang kritik agak tajam yang Menteri Agama. Itu karena apa? Karena saya tidak suka kalau agama kita itu dipermainkan dari segi apapun. Termasuk orang ngaji, radikal itu nggak boleh Pak. Orang ngaji radikal, orang baca Quran radikal, nggak cocok dengan batin. Refleksi aja. Maka satu-satunya anggota DPR yang suka nasihat Menteri Agama cuma gue doang. Bukan niatnya baik. Tapi begitu luar WA. Kenapa? Itu tradisi membangun komunikasi politik. Yang paling penting adalah bahwa dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu tidak boleh berhenti karena kekuasaan. Terus berjalan karena itulah tugas para nabi dan rasul. Kata Allah itu tidak ada yang kebetulan buka bumi. Allahu ghalibun 'alal amrihi walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Yang dua itu kan gitu. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu meskipun kebanyakan manusia tidak paham apa yang akan terjadi. Itu ya. Nah, oleh karena itu anak-anakku, adik-adikku, cucu-cucu saya ini ya santri kan, kalian bahagia menjadi orang yang dianggap santri, basicnya santri dan insya Allah menjadi orang yang soleh. Jaga 5 saja, tidak usah banyak-banyak. 1, kuat imannya, ya, kuat imannya jangan lupa. Yang kedua, kuat takwanya, gitu ya, kuat akhlaknya, paham ya? Kemudian apa lagi? Ilmunya, ilmunya, takwanya, akhlaknya. Jangan lupa juga kuat jisimnya, fisiknya. Amalnya juga. Amalnya juga. Kalau itu 6 dah pakai. Amalnya juga. Amal itu kan apa? Kunci surga ya. Wabashiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna wa huwa mutasabih. Saya kira itu saja. Selamat Hari Santri dan kita mengawal terus. Doakan saja DPR sedang berusaha keras dengan pemerintah, tapi masih belum jelas ini pemekaran Dirjen Pendidikan Islam. Dirjen Pendidikan Islam dengan adanya undang-undang santri ini rencananya Pak Saudara, saya sampaikan aja ya. 1, kita akan memekarkan Dirjen Pendidikan Islam. 1, Dirjen Pendidikan Tinggi. Dan sekarang ini IAIN kita sudah 657. Saya tambah lagi waktu jadi ketua komisi 8, saya tambah lagi usulan baru 13 style baru dan lama-lama akan menjadi IAIN UI.
Nah, di antaranya di Papua, Nabire, dan juga Merauke, Banten ada 2, di daerah dengan Malimpe, dan lain-lain. Kemudian dirjen yang kedua namanya dirjen pesantren sendiri, karena kita sudah lebih dari 26.000 pondok pesantren sendiri. Kenapa? Paus saja ada dirjennya, di Kementerian Paksa pesantren nggak ada dirjennya. Nah itu kan nggak adil perlakuan negara ini. Siapa yang seperti ngomong? Anggota DPR. DPR siapa? Yang terakhir ini hadiah buat kita semua umat Islam, ya, yaitu dirjen diniyah dan dirjen diniyah dan pondok pesantren. Tadi dirjen pesantren saja, madrasah, kemudian ketiga diniyah dan pesantren. 3 dirjen jangka panjang. Bagaimana supaya tidak terlalu banyak lembaga di Kementerian Agama? Rencana kita usulkan Bimas Islam kembali lagi jadi satu, Bimas Islam dan urusan haji. Supaya penyuluh itu, Pak luar haji, dia bisa bekerja sebagai mubalik di berbagai daerah. Saya kira itu solusi dari suasana meningkatkan kualitas Kementerian Agama, karena pikiran kita itu khawatirnya Kementerian Agama ini lama-lama hilang. Akan menjadi kementerian zakat wakaf kan terlalu zakat wakaf. Ya benar, ada itu. Tapi DPR berkeras hati bahwa tidak, sebagai penghargaan negara terhadap umat Islam, maka perlu dipertahankan Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, cara seperti ini hari ini itu bagian dari cara mengeksistensikan peran Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang paling penting para pejabatnya, para santrinya, umat Islam tetap membangun semangat Indonesiaan di atas segala-galanya dalam perspektif kebangsaan. Saya kira itu saja. Selamat ulang tahun Hari Santri, dan insya Allah kita bertahap membantu sesuai dengan kemampuan. Dan saya sudah memberikan tahapan keduanya. Tahap kedua tahun lalu 2,7 miliar, tahun ini awal 7 miliar bertambah lagi 7 miliar. Nah, terus kita cari lagi bantuan-bantuan yang lainnya. Saya juga kebetulan anggota tim pengawas COVID-19 di DPR Republik Indonesia. Saya kira itu saja. Salam hangat dari saya, Muhammad Ali. Siapa santri Ali? Taher. Dan Ali Ojo, Ali Taher. Muhammad Ali Taher. Anggota Parasol itu identitas ya. Parasol itu artinya Maparaso ya, tempat orang berkumpul. Dari bahasa Bugis, kemudian terasimilasi dalam bahasa Flores. Nah, orang Flores datang ke Jakarta, kepingin dapat istri orang Sunda supaya bisa memperbaiki keturunan. Saya kira itu sajalah. Pokoknya hari Santri hari kira, hari cerdas dan gembira. Insya Allah, yakinlah. Tadi siapa datang mengganggumu akan benjak di bawah durimu. Alhamdulillah. Yang waktu itu saya sedangkan kalau 6 bulan di Flores, seluruh kekuatan itu cuma satu. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau seluruhnya adalah bangsa. Setelah selesai PKI, semua kembali lagi. Ada Muhammadiyah, balik Muhammadiyah, ada Muhammadiyah. Yang bangsa tetap terjaga sampai sekarang. Lagu dari waktu ini. Dan tidak kecil sudah terbiasa. Karena dulu ada PGA 4 tahun di kampung saya. Sekarang sudah alhamdulillah tanggal 22 besok saya bersama Pak Wamen, Menteri Agama, ke Flores meresmikan madrasah aliyah negeri di tengah pusat Kapolres. Dan tidak di lembaga Islamnya juga 8%. Insya Allah kita bangun masjid baru dan insya Allah lebih bagus sekali. Dilalahnya masjidnya harganya 625 juta, dalam waktu cuma 2 hari sudah terkumpul 500 juta. Itu duit semua, itu duit. Kenapa? Semangat itu luar biasa. Dan masjid ini menurut Ustadz ini, masjid ini kata mau dibangun berapa lantai? 2 lantai. Insya Allah Mas, panitia bentuk aja. Semua semen dari Ali Taher. Banyak ada hubungan kepada agama, tetapi mungkin insya Allah ini bagian dari cara kita untuk membangun amal soleh. Siapa tahu dengan semen itu Allah memberikan kita dalam surga jannah. Itu aja. Saya kira ini saja. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Nasrul minallah wa fatul karim wa basiril mu'minin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.